Shalom, selamat siang. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Unsimus Sepai, mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, jurusan Pendidikan Agama Kristen, kelas C, semester 4, mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Di sini salah satu tugas yang diberikan oleh Ibu untuk kami dapat menjelaskan materi yang sudah dipresentasi oleh kelompok 1 sampai kelompok 7. Di sini materi yang saya dapat menjelaskan di kelompok 7 yaitu judul mengenai peran sekolah dalam membangun masa depan bangsa. Alasannya mengapa sehingga saya dapat memilih judul ini? Karena pendidikan menunjukkan bahwa pendidikan karakter sangat perlu ditanamkan sedini mungkin untuk mengantisipasi persoalan di masa depan yang sangat kompleks seperti rendah perhatian dan kepedulian anak terhadap lingkungan sekitar, tidak memiliki tanggung jawab, rendahnya kepercayaan diri untuk mengetahui lebih jauh tentang apa yang dimaksud dengan pendidikan karakter. Sekolah merupakan salah satu tempat yang digunakan oleh setiap orang. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang diharapkan dan dapat memberi pengetahuan atau kecakapan, keterampilan dan sikap dasar yang diperlukan untuk pembentukan dan pengembangan diri dan pribadi yang utuh. Dengan adanya sekolah di tengah-tengah masyarakat diharapkan dapat membantu peserta didik agar dapat menjadi pelajar yang baik dan berguna bagi orang lain. Di sekolah, peserta didik mendapatkan pendidikan yang luas dan tidak terbatas. Oleh karena itu, pendidikan itu dibutuhkan sebagai tempat pelajar yang baik dan pengajar yang baik sehingga dapat melahirkan peserta didik yang berguna bagi masa depan bangsa. Pendidikan ini sangat penting dan perlu ditanamkan semasa dini, karena pendidikan ini juga dapat ditentukan oleh kepribadian kita. Bagaimana kita mau berjuang untuk mendapatkan pengetahuan atau ilmu. Kita harus berpendidikan dari sekolah SD. Kita harus menanamkan semasa dini. Baru kita bisa dapat melayakan atau kita bisa dapat layak dan tunjukkan kepada semua orang atau masyarakat. Pendidikan itu juga kita yang dapat menentukan sendiri. Kita berpendidikan, jangankan kita hanya mendapat pendidikan dari guru, tetapi pendidikan ini kita bisa dapat mendidik di sekolah, dan kita bisa dapat mendidik atau kita dapat didikan dari orang tua. Di mana kita mendapatkan didikan dari sekolah dan orang tua, berarti kita sudah berpengetahuan yang sangat luas agar kita bisa dapat menunjukkan kepada masyarakat atau lingkungan sekitar. Karena itu, kita menjadi generasi muda yang masih berusia muda, kita harus menunjukkan bahwa kita harus berpendidikan supaya kita mendapatkan pengetahuan yang lebih luas agar menunjukkan kepada semua orang
bahwa kita berjuang untuk berpendidikan dan meraih masa depan kita dengan berpendidikan di sekolah, karena pendidikan di sekolah itu sangat penting bagi kepribadian kita masing-masing. Menurut para tokoh, Williams mengatakan bahwa pendidikan karakter adalah berbagai usaha yang dilakukan oleh para anggota sekolah, bahkan dilakukan bersama-sama dengan orang tua dan masyarakat, untuk membantu anak-anak dan remaja agar memiliki sifat atau kepedulian, berpendirian, dan bertanggung jawab dalam pendidikan. Peran guru dalam mendidik. Guru mempunyai peran penting dalam kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional, khususnya dalam bidang pendidikan. Guru merupakan tenaga pendidik yang akan menghasilkan anak didik berkualitas dengan memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Selain itu, guru mempunyai tugas ganda seperti mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai serta mengevaluasi peserta didik untuk menghasilkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas di masa depan. Peran siswa dalam mendapatkan pendidikan dalam sekolah. Dalam dunia pendidikan, peserta didik berperan sebagai organisme yang rumit, mempunyai kemampuan luar biasa untuk bertumbuh. Peran peserta didik adalah belajar untuk mengatur pelajaran, tetapi peserta didik dituntut agar belajar dalam rangka mengonstruksi pengetahuannya. Dan karena itu, peserta didik sendirilah yang harus bertanggung jawab atas hasil belajarnya. Sedikit menjelaskan mengenai seorang guru pendidikan agama Kristen atau seorang guru PAK. Ya, kita sekarang calon seorang guru pendidikan agama Kristen. Kita berperan penting untuk mendidik peserta didik di sekolah. Bagaimana supaya kita dapat mengetahui peserta didik dalam mendidik? Di sini yang saya mengetahui bahwa kita harus mendidik, memberikan bimbingan, dan kita harus melatih peserta didik. Di sini kita harus memberikan pendidikan terhadap siswa. Bagaimana dengan seorang guru pendidikan agama Kristen? Kita harus memberi didikan kepada siswa sejak anak di bangku pendidikan atau di usia dini. Kita harus menunjukkan teladan yang baik terhadap siswa. Dan kita harus memberikan bimbingan bagaimana siswa membuat hal yang tidak sesuai. Berarti kita sebagai guru pendidikan agama Kristen, kita harus berperan penting untuk menunjukkan hal-hal yang baik atau bimbingan yang baik kepada anak didik. Dan di situ kita harus menjadi seorang guru yang kita dapat melatih anak didik supaya dia bisa berperilaku yang baik, dia bisa menjadi anak yang lebih berpengetahuan yang luas, dan dia bisa berkepribadian kerohanian dalam hidupnya sendiri. Secara garis besar, guru harus memberi kebiasaan baik kepada muridnya, sehingga dari hal itu akan menjadi budaya atau kebiasaan siswa untuk bertindak baik menjauhi hal yang tidak baik. Sebagai salah satu kebiasaan yang baik dalam pergaulan antara lain harus memiliki etika, menghargai seseorang,
dan tidak melakukan hal-hal yang menyimpang terhadap semua orang, dan harus dapat menunjukkan kebiasaan atau kepribadian yang baik antara keluarga atau di dalam lingkungan dan di lingkungan masyarakat dan dimanapun saja. Itu kita menjadi seorang guru pak untuk menunjukkan atau membimbing didikan terhadap peserta didik. Jadi baik, saya dapat menyimpulkan materi penjelasan dari atas mengenai peran sekolah dalam membangun masa depan. Karena itu, kita harus mengambil sikap dan tindakan agar kita bisa mendapatkan pengetahuan atau didikan dari situ. Karena pendidikan menjadi hak bagi setiap orang untuk menuntut ilmu dengan baik dan tanpa batas. Bagi anak-anak yang berusia dini, diharapkan untuk dapat menjalankan kewajiban untuk sekolah sehingga dapat merubah masa depan menjadi lebih baik. Dan diharapkan dapat melahirkan generasi muda dan mempunyai pengetahuan yang lebih luas. Ini kesimpulan materi saya, dan Tuhan Yesus memberkati kita.